Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Rahmawati, nomor induk mahasiswa 111901422. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai teori konspirasi COVID-19. PowerPoint ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komputer bisnis. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang telah saya buat. Oke, mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan virus yang satu ini. Ya, virus corona. Virus corona sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan hingga infeksi paru-paru berat, bahkan bisa memicu kematian. Virus ini adalah jenis baru dari coronavirus yang awalnya menular dari kelelawar ke manusia, namun sekarang mampu menular dari manusia ke manusia lainnya. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini tidak menutup kemungkinan menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Gejala umum orang yang sudah terpapar virus ini adalah demam, batuk, kelelahan, sesak nafas, dan kehilangan bau. Sementara sebagian besar kasus yang bermula dari gejala ringan akan berkembang menjadi pneumonia virus, kegagalan multi organ, atau badai sitokin. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala seperti ini biasanya adalah sekitar 5 hari, tetapi ada juga yang berkisar dari 2 hari hingga 14 hari. Virus corona yang sangat ditakuti orang-orang di seluruh belahan dunia ini mulai terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang-binatang liar. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, yang dengan hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Seperti yang kita ketahui, saat ini semua media sedang gencar dalam memberitakan bahwa Cina adalah dalang dari merebaknya virus corona ini. Cina atau Republik Rakyat Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini beribu kota di Beijing. Sampai saat ini, lebih dari 4 juta orang di dunia telah positif terinfeksi virus corona. Mengutip informasi dari laman Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 9 Mei 2020, 13.112 orang telah positif terinfeksi virus corona, dengan 943 di antaranya meninggal dunia dan 2.494 dinyatakan sembuh. Dikarenakan semakin banyaknya orang yang terinfeksi virus corona, membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona.
Lockdown sendiri merupakan istilah yang mengharuskan sebuah wilayah menutup akses keluar atau masuk sepenuhnya. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga memberlakukan kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus. Di tengah-tengah merebaknya virus ini, terdapat beberapa konspirasi yang sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pengertian dari konspirasi sendiri adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdayai atau mengaburkan dari fakta, direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia, orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Konspirasi bukanlah hal yang baru di telinga orang di Indonesia. Beberapa teori konspirasi mengenai virus corona akan saya jabarkan sebagai berikut. Pertama, COVID-19 berasal dari luar angkasa. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Chandra Wickramasinghe. Dia menjelaskan bahwa asal-usul virus corona salah satunya adalah dari luar angkasa. Bukannya berasal dari Wuhan seperti yang diberitakan banyak media. Chandra mengklaim bahwa COVID-19 datang dari luar angkasa. Teori ini ia sambungkan dengan fakta jatuhnya batuan meteor di wilayah Tiongkok Oktober 2019 lalu. Kedua, kartun The Simpsons pernah meramalkan COVID-19. Sebelumnya, acara The Simpsons pernah meramalkan Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dan meninggalnya atlet bola basket yaitu Kobe Bryant. Rupanya, kartun lawas ini pernah menayangkan episode tentang wabah berbahaya di tahun 1993 lalu. Ketiga, virus corona dilepaskan oleh laboratorium Tiongkok. Teori ini mengatakan bahwa COVID-19 digunakan sebagai bioweapon atau senjata biologis perang. Teori ini bermula dari kecurigaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang masih terus berusaha mencari bukti akan adanya kemungkinan bahwa COVID-19 berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan, Cina. Hal ini didukung oleh berita pada Februari lalu yang menyebutkan bahwa lembaga virologi Wuhan yang disokong oleh pemerintah ditutup karena virus baru yang bocor. Namun, teori ini sempat dibantah oleh jurnal Scripps Research yang mengatakan bahwa anatomi COVID-19 terlihat natural dan tidak ada campur tangan manusia. Keempat, teknologi 5G transmisikan virus corona. Teori ini mengklaim bahwa teknologi 5G membantu mentransmisikan virus corona dan bergantung pada gelombang radio pada telepon genggam. Namun, teori ini telah dikecam oleh para ilmuwan di seluruh dunia dan mereka mengatakan bahwa kaitan antara COVID-19 dan 5G adalah omong kosong belaka dan tidak mungkin terjadi.
Awalnya, teori ini muncul dari viralnya video yang menunjukkan menara ponsel terbakar di Birmingham dan Merseyside. Jaringan seluler Inggris telah melaporkan 20 kasus tiang yang menjadi sasaran dalam dugaan serangan pembakaran selama pekan saat Paskah lalu, termasuk kerusakan yang menyebabkan gangguan konektivitas ke rumah sakit setempat. Kelima, wabah mematikan pasti datang 100 tahun sekali. Dari sejarah wabah yang pernah melanda bumi, jangka waktu di antara pandemi adalah setiap 100 tahun sekali. Di tahun 1720, muncul wabah Black Death yang menewaskan hampir 50 juta orang di Eropa. Wabah ini disebarkan melalui lalat yang membawa bakteria penyebab penyakit ini. Di tahun 1820, dunia diperlihatkan dengan penyebaran penyakit kolera ke negara-negara Asia seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia. Penyakit ini menyebabkan 100.000 orang meninggal dunia. Selang 100 tahun kemudian, pada tahun 1920, wabah flu Spanyol menginfeksi sekitar sepertiga populasi di dunia. Wabah ini dicatatkan sebagai penyakit paling berbahaya dalam sejarah. Kini, 2020, giliran virus corona yang mengejutkan dunia dan menjadi momok bagi masyarakat di seluruh dunia. Keenam, pasien corona pertama datang dari Amerika Serikat. Pertengahan Maret lalu, pejabat asal Tiongkok bernama Li Jianzhou menggemparkan dunia dengan pernyataannya mengenai pasien virus corona pertama yang berasal dari Amerika yang disebut dengan Patient Zero. Ia memberikan pernyataannya melalui akun media sosial Twitter. Ketujuh, buatan Bill Gates. Mencuatnya nama Bill Gates akhir-akhir ini akibat tudingan bahwa Bill dan Melinda Gates Foundation adalah pihak di balik virus corona. Banyak hal yang mendasari teori ini. Salah satunya, simulasi pandemi corona yang dibuat oleh mereka pada acara event 201, di mana acara ini diadakan 6 minggu sebelum virus corona merebak. Itulah beberapa teori konspirasi terkait COVID-19. Banyak teori maupun ide lain yang mungkin akan muncul. Walaupun terdengar aneh, tidak masuk akal, dan konspiratif, namun teori ini dapat membantu menjawab rasa penasaran kita. Selain itu, teori-teori ini dapat dijadikan rujukan atau hipotesis untuk mencari kebenaran terkait pandemi COVID-19. Benar maupun tidaknya tentu saja belum bisa dipastikan. Semua ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Apapun opini maupun teori-teori lainnya, saat ini kita berharap segera ditemukan solusi yang tepat dalam penanganan COVID-19 ini. Lebih jauh lagi, semoga COVID-19 benar-benar adalah sesuatu yang alamiah dan bukan hasil rekayasa untuk kepentingan kalangan tertentu saja. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai teori konspirasi COVID-19. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan-kesalahan kata dan ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.